Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Amrullah dengan NIM 6670220119, kelas 4A mahasiswa ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara negara Australia dengan Jepang. Nah, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem pemerintahannya dulu nih antara Australia dengan Jepang ya, dimana perbandingan sistem pemerintahan antara Australia dan juga Jepang itu memberikan gambaran tentang bagaimana kedua negara tersebut itu mengatur kekuasaan politik gitu, terus juga struktur pemerintahannya dan prinsip-prinsip yang mendasarinya gitu. Nah, meskipun keduanya adalah negara demokratis yang maju gitu, nah, tapi tetap terdapat perbedaan yang signifikan gitu dalam hal sejarah, struktur politik, terus juga budaya politik gitu. Nah, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan yang lebih dalam gitu di antara kedua negara ini gitu. Nah, dari Australia di mana ada sejarah politik ya. Nah, Australia sendiri adalah adalah monarki konstitusional gitu dengan sistem parlementer gitu. Nah, negara ini tuh memiliki sejarah politik yang kuat gitu sebagai bekas koloni Inggris gitu. Nah, konstitusi Australia ini disahkan pada tahun 1901 gitu dan menetapkan Australia ini sebagai negara federal gitu dengan pemerintahan yang sentral gitu dan pemerintahan negara bagian. Nah, Australia sendiri adalah anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa gitu atau PBB dan menganut sistem Westminster ya. Nah, hal itu tuh mengacu pada sistem pemerintahan parlementer Inggris gitu dan hal ini tuh mencakup pemisahan kekuasaan gitu antara eksekutif, legislatif dan juga yudikatif gitu. Nah, selanjutnya ada struktur pemerintahan ya, di mana pemerintahan Australia ini terdiri dari 3 tingkat gitu. Yang pertama ada federal, terus juga negara bagian dan lokal gitu. Nah, di tingkat federal, parlemen Australia ini memiliki 2 majelis gitu, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat gitu atau House of Representatives dan Senat gitu. Nah, Perdana Menteri itu adalah kepala pemerintahan gitu, sementara gubernur itu adalah jenderal kepala negara gitu. Nah, di tingkat negara bagian, nah masing-masing itu memiliki parlemen sendiri gitu yang bertanggung jawab gitu atas sebagian besar kebijakan domestik gitu. Nah, pemerintah lokal itu mengurus masalah lokal seperti infrastruktur, pendidikan dan juga kesehatan gitu. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip politik ya, di mana Australia ini mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi seperti demokrasi representatif gitu, dengan pilihan umum yang diadakan secara teratur gitu dan memilih perwakilan di parlemen gitu. Nah, negara ini juga memegang prinsip supremasi hukum gitu dengan yudikatif independen gitu yang bertugas menafsirkan dan menegakkan hukum gitu sesuai dengan konstitusi. Nah, yang selanjutnya ada budaya politik ya, di mana Australia ini memiliki budaya politik yang terbuka gitu dan inklusif gitu dengan partisipasi politik yang tinggi gitu. Nah, partai politik utama itu adalah Partai Buruh Australia dan Koalisi Liberal Nasional gitu. Nah, masyarakat Australia sendiri cenderung memegang nilai-nilai gitu seperti keadilan, kesetaraan dan juga pluralisme gitu. Nah, serta menghargai kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan negara Jepang ya. Yang pertama tuh ada sejarah politik ya, di mana Jepang ini adalah monarki konstitusional gitu dengan sistem parlementer yang diatur oleh konstitusi Jepang gitu yang diadopsi pada tahun 1947 gitu. Nah, konstitusi ini tuh disusun di bawah pendudukan Amerika gitu setelah Perang Dunia II gitu dan memperkenalkan prinsip-prinsip
demokrasi gitu dan hak asasi manusia gitu. Nah, di Jepang sendiri memiliki sejarah politik yang kompleks gitu dengan masa kekuasaan kekaisaran yang lama gitu dan ya modernisasi gitu yang cepat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 gitu. Nah, yang selanjutnya ada struktur pemerintahan yang dimana pemerintah Jepang ini terdiri dari 3 cabang ya, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif gitu. Nah, parlemen Jepang yang dikenal sebagai Diet ya, itu tuh terdiri dari 2 majelis yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representative ya, dan juga Dewan Penasihat gitu atau House of Conciliars gitu. Nah, Perdana Menteri itu adalah kepala pemerintahan gitu, sementara Kaisar itu adalah kepala negara gitu. Dan namun peran Kaisar Jepang ini secara seremonial itu dan apa ya, bisa dibilang itu tidak memiliki kekuasaan politik gitu yang signifikan gitu. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip politik ya, yang dimana Jepang ini adalah negara demokratis yang menganut prinsip-prinsip demokrasi parlemen gitu. Nah, pilihan umum itu diadakan secara teratur gitu untuk memilih anggota diet ya, anggota diet. Nah, Jepang juga memiliki tradisi politik yang kuat gitu dengan kebijakan konsensus dan pembentukan keputusan yang dicapai gitu melalui dialog dan ya namanya negosiasi antar partai gitu. Nah, selanjutnya ada budaya politik yang dimana budaya politik Jepang itu ditandai oleh nilai-nilai seperti harmoni, kolektivisme, serta penghormatan gitu terhadap otoritas gitu. Konsep wa gitu atau harmoni itu sangat dihargai dalam masyarakat Jepang gitu, dan kepentingan bersama itu seringkali bisa dibilang diprioritaskan gitu di atas kepentingan individu gitu. Nah, Partai Demokrat Liberal ya atau LDP itu telah mendominasi politik Jepang gitu sebagian besar gitu sejak akhir Perang Dunia II gitu. Nah, namun ada pula nih partai-partai oposisi yang berperan gitu dalam mewujudkan pluralisme politik. Nah, selanjutnya ada perbandingan ya, yang pertama itu ada sistem pemerintahan, yang dimana meskipun keduanya itu adalah monarki konstitusional dengan sistem parlemen, nah struktur politik Australia itu lebih terdesentralisasi gitu dengan federalisme yang kuat gitu. Nah, sementara Jepang itu lebih terpusat gitu dengan pemerintahan unitarinya gitu. Nah, yang kedua tuh ada hubungan dengan kekaisaran ya. Di Australia sendiri gubernur jenderal itu adalah kepala negara yang mewakili monarki gitu, dan sementara di Jepang itu kaisarnya hanya memiliki peran seremonial gitu dan tidak memiliki kekuasaan politik yang signifikan gitu. Nah, yang ketiga tuh ada partai politik yang dimana partai-partai politik di Australia itu cenderung beroperasi dalam kerangka dua partai utama gitu, yaitu Partai Buruh dan Koalisi Liberal Nasional gitu. Nah, sementara Jepang itu memiliki sistem multipartai gitu dengan LDP yang mendominasi politik gitu. Nah, yang terakhir itu ada nilai dan budaya. Jadi Australia sendiri menekankan pada nilai-nilai demokrasi gitu, terus juga kebebasan serta pluralisme gitu. Sementara Jepang ini lebih cenderung menekankan pada harmoni, terus juga kolektivisme serta stabilitas politik gitu. Nah, yang selanjutnya perbandingan sistem kepartaian antara Australia dan Jepang gitu. Nah, perbandingan sistem kepartaian antara Australia dan Jepang itu menyoroti perbedaan dalam struktur politik, terus juga peran partai politik, budaya politik, dan juga pengaruhnya gitu dalam proses politik kedua negara gitu. Nah, meskipun keduanya adalah demokrasi maju gitu dengan sistem multipartai, nah terdapat perbedaan yang signifikan gitu dalam cara partai-partai ini beroperasi gitu. Nah, hubungan antara partai dan pemilih, terus juga serta dampaknya terhadap pembuatan keputusan politik gitu. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam gitu perbandingan antara kedua negara ini gitu. Nah, yang pertama Australia, di mana ada sistem partai politiknya ya. Nah, Australia sendiri memiliki
sistem multipartai gitu dengan dua partai utama yang mendominasi gitu, yaitu Partai Buruh Australia dan juga Koalisi Liberal Nasional gitu. Nah, partai-partai lainnya seperti Partai Hijau, terus juga Partai Australia Satu, nah itu juga memiliki peran gitu dalam politik di Australia gitu. Nah, meskipun dalam skala yang lebih kecil gitu ya. Nah, pemilihan umum di Australia ini diadakan secara teratur juga gitu, dengan sistem preferensi digunakan dalam pemilihan anggota parlemen gitu. Nah, hal ini yang memungkinkan partai-partai kecil itu untuk memperoleh kursi gitu di parlemen meskipun tidak memenangkan mayoritas suara gitu. Nah, yang selanjutnya ada partai-partai politik ya, yang dimana partai-partai politik di Australia ini memainkan peran gitu yang signifikan dalam pengambilan keputusan gitu, dan juga merumuskan kebijakan gitu. Nah, kedua partai utama ini memiliki struktur organisasi yang kuat gitu, termasuk partai politik di tingkat federal gitu, terus juga negara bagian dan lokal gitu. Nah, Partai Buruh gitu dan Koalisi Liberal Nasional itu memiliki pandangan yang berbeda gitu dalam hal kebijakan ekonomi, terus juga sosial dan juga lingkungan gitu. Nah, mereka itu berkompetisi untuk mendapatkan dukungan gitu dari pemilih gitu, dan berusaha untuk membentuk pemerintahan gitu atau menjadi partai oposisi gitu. Nah, yang selanjutnya ada budaya politik yang dimana budaya politik di Australia itu ditandai oleh debat terbuka gitu. Nah, partisipasi publik yang tinggi, terus juga kebebasan berpendapat gitu. Nah, terus partai-partai politik ini bersaing gitu dalam pemilihan umum dan debat publik gitu untuk mendapatkan dukungan dari pemilih gitu. Nah, nilai-nilai seperti pluralisme, kebebasan berpendapat, dan pertukaran ide-ide itu menjadi bagian integral gitu dan budaya politik Australia gitu. Nah, diskusi secara terbuka dan beragam itu sangat-sangat dihargai ya, dan partai politik itu diharapkan untuk berinteraksi gitu dengan pemilih secara langsung gitu. Nah, sementara itu di Jepang, sistem partai politiknya itu, nah Jepang itu memiliki sistem multipartai yang beragam gitu, dengan beberapa partai yang bisa dibilang bersaing gitu untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Ada Partai Demokrat Liberal, terus yang telah mendominasi politik Jepang gitu sebagian besar sejak akhir Perang Dunia II. Nah, selain LDP terdapat partai-partai seperti Partai Demokrat, terus juga Partai Komeito, dan juga Partai Komunis Jepang gitu, yang memiliki representasi di Diet Jepang gitu atau parlemennya. Nah, selanjutnya ada peran partai politik gitu. Nah, partai-partai politik di Jepang ini memainkan peran penting gitu dalam pembuatan keputusan politik tuh. Nah, namun hubungan antara partai politik dan pemilih itu seringkali lebih longgar gitu daripada di Australia gitu. Nah, dalam beberapa kasus itu loyalitas pemilih terhadap partai itu cenderung bisa dibilang kurang kuat gitu ya. Nah, LDP sendiri itu telah memegang kekuasaan mayoritas gitu dalam politik Jepang gitu untuk sebagian besar masa gitu sesudah perang. Nah, meskipun seringkali harus berkoalisi gitu dengan partai-partai lain untuk membentuk pemerintahan yang mayoritas gitu. Nah, yang selanjutnya ada budaya politik, yang dimana budaya politik Jepang itu ditandai oleh prinsip konsensus, harmoni, dan stabilisasi gitu. Nah, partai-partai politik itu cenderung mencari gitu kesepakatan dan menghindari konflik terbuka atau perpecahan gitu yang dapat mengganggu stabilitas politik. Nah, tradisi politik Jepang juga mencakup peran birokrasi yang kuat gitu dalam proses pengambilan keputusan gitu, dimana para pejabat publik dan politisi ini sering bekerja sama gitu dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, selanjutnya perbandingan ya. Jadi yang pertama tuh ada dominasi partai gitu. Nah, di Australia sendiri Partai Buruh dan Koalisi Liberal Nasional itu mendominasi politik itu dengan pandangan yang
berlawanan gitu dalam berbagai kebijakan. Nah, di Jepang LDP itu telah mendominasi politik itu sebagian besar. Nah, meskipun tidak secara mutlak gitu ya. Nah, dengan partai-partai lain yang memiliki peran yang lebih terfragmentasi juga gitu. Nah, yang kedua itu ada hubungan dengan pemilih, di mana hubungan antara partai politik dan pemilih itu cenderung itu lebih terstruktur gitu dan kuat di Australia gitu ya. Nah, di mana partai-partai itu berkompetisi untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan pemilih gitu. Nah, sementara di Jepang itu loyalitas pemilih itu terhadap partai itu cenderung lebih lemah gitu, dan pemilihan umum ini seringkali gitu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti stabilitas politik dan juga pertimbangan regional gitu. Nah, yang ketiga itu ada budaya politik ya, di mana budaya politik Australia ini cenderung lebih terbuka gitu, terus juga pluralis dan juga dinamis gitu. Nah, dengan partisipasi publik yang aktif gitu dalam proses politik gitu. Nah, proses politik ya. Nah, sementara di Jepang itu budaya politik itu cenderung lebih konsensus gitu, terus juga harmoni dan berorientasi pada stabilitas politik gitu. Nah, yang selanjutnya ada perbandingan sosial budaya antara Australia dan Jepang gitu. Nah, perbandingan sosial budaya antara Australia dan Jepang ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari gitu, terus juga tradisi, nilai-nilai dan juga norma sosial gitu. Nah, dan pola perilaku yang tercermin dalam masyarakat di kedua negara tersebut gitu. Nah, meskipun keduanya ini bisa dibilang merupakan negara yang maju gitu dengan tingkat kehidupan yang tinggi, terdapat perbedaan yang signifikan gitu dalam budaya, tradisi dan juga nilai-nilai yang mempengaruhi cara orang hidup, terus juga berinteraksi dan beradaptasi dalam masyarakat gitu. Nah, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi gitu mengenai perbandingan sosial budaya antara Jepang dan Australia ini. Nah, yang pertama tuh ada nilai-nilai dan norma sosial gitu. Nah, di Australia itu dikenal dengan budaya yang santai, terbuka, terus juga inklusif gitu. Nah, nilai-nilai seperti kesetaraan, pluralisme, kebebasan, dan juga toleransi itu sangat-sangat dihargai tinggi gitu dalam masyarakat Australia gitu. Nah, konsep fair go itu atau kesempatan yang adil itu adalah nilai yang penting gitu dalam budaya Australia gitu, yang menekankan pada kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil gitu bagi semua individu terlepas ya dari latar belakang mereka lah gitu. Nah, masyarakat Australia sendiri cenderung menghargai independensi, kebebasan berpendapat dan juga sikap pragmatis dalam menyelesaikan masalah. Nah, sementara di Jepang itu ada yang namanya konsep wa ya atau harmoni. Nah, hal itu tuh merupakan nilai yang sangat dihargai gitu. Nah, yang menekankan pada pentingnya menjaga stabilitas sosial, terus juga menghormati otoritas dan juga menciptakan harmoni dalam hubungan antar individu gitu. Nah, norma-norma sosial yang kuat seperti kerendahan hati, kesopanan dan juga penghormatan terhadap orang tua dan otoritas itu berperan penting gitu dalam kehidupan sehari-hari di Jepang gitu. Nah, sosial Jepang itu seringkali terdapat perbedaan antara ekspresi publik dan juga perasaan sejati individu. Nah, yang selanjutnya ada interaksi sosial dan etiket gitu, dimana di Australia ini budaya Australia itu cenderung lebih santai gitu dalam interaksi sosial dengan pendekatan yang lebih langsung dan informal gitu dalam berkomunikasi gitu. Mate ya atau dalam bahasa Indonesianya adalah teman, itu adalah istilah umum gitu yang digunakan untuk merujuk kepada orang lain secara akrab gitu. Nah, meskipun ada etiket sosial tertentu, nah Australia ini cenderung memiliki toleransi yang tinggi gitu terhadap perbedaan individu dan gaya hidup yang beragam gitu. Nah,
sementara di Jepang itu etiket sosial dan tata krama itu sangat penting gitu dalam interaksi sosial. Nah, penghormatan terhadap orang tua, atasan dan otoritas itu menjadi bagian integral dari budaya Jepang. Nah, norma-norma etiket seperti menundukkan kepala gitu, terus juga menggunakan bahasa yang sopan gitu atau keigo, dan juga memberikan perhatian terhadap perasaan orang lain itu sangat ditekankan dalam masyarakat Jepang ya gitu. Nah, yang selanjutnya ada tradisi dan festival ya, dimana di Australia ini memiliki berbagai tradisi gitu dan festival yang mencerminkan keragaman budaya dan sejarah negara tersebut gitu. Contohnya termasuk Hari Australia, Natal, Paskah, dan juga festival budaya yang merayakan warisan penduduk asli gitu dan imigran yang beragam gitu. Nah, olahraga terutama sepak bola, Aussie Rules itu, terus juga kriket dan rugby itu memiliki tempat yang istimewa gitu dalam budaya Australia gitu. Dengan banyaknya penggemar dan turnamen yang diselenggarakan secara rutin gitu di sana. Nah, di Jepang sendiri memiliki tradisi dan festival yang kaya gitu, yang mencerminkan warisan budaya yang panjang gitu. Contohnya festival tradisional Jepang gitu, termasuk Obon, terus juga Shogatsu atau Tahun Baru Jepang ya gitu, Hanami atau piknik bunga sakura lah gitu, dan Matsuri gitu atau festival lokal gitu. Nah, budaya pop Jepang seperti anime, terus juga manga dan J-pop, terus itu tuh memiliki pengaruh yang besar gitu dalam budaya populer global dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari gitu di masyarakat Jepang ini. Nah, yang mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan antara negara Australia dan Jepang gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.